Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Senin tanggal 27 bulan Jumada al-Ula tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum, imam besar kaum muslimin, imamud dunya, amirul mu'minin fil hadis. Imam Bukhari dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babun idza bayyana al-bayyi'ani wa lam yaktuma wa nasaha. Bab apabila penjual dan pembeli menerangkan, menjelaskan dan tidak menyembunyikannya, wa nasaha, dan keduanya saling menginginkan kebaikan untuk orang lain. Penjual ketika menjual barang diniatkan untuk membantu orang. Pembeli ketika membeli barang niatnya juga sama, ingin kebaikan kepada orang lain. Apabila demikian, penjual dan pembelinya niatnya tulus di dalam perjual beli dan mereka jujur menjelaskan barangnya, tidak menyembunyikan aibnya, maka jawabannya jual beli tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan didoakan barakah jual beli tersut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yudhkaru 'anil Adda ibni Khalid qala, Adda ibnu Khalid berkata, katabali an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepadaku
yang isinya hada mashtara Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal adda ibni Khalid bai al muslim minal muslim la da'a wala khubthata wala ghailata. Isi surat tersebut isinya ini adalah jual beli yang dilakukan oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Adda ibnu Khalid, bai al muslim minal muslim, jual beli antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Waalaikumsalam. La da'a, tidak ada aib, tidak ada cacat yang disembunyikan. Wala khubthata, tidak ada barang yang haram yang dijual belikan. Wala ghailata, tidak pula ghail artinya fujur, tidak ada dosa yang dijual belikan pada bisnis ini. Qala Qatadah berkata al-ghailah, yang dimaksud al-ghailah artinya az-zina, perzinaan, was-sariqah, pencurian, wal ibaq, dan juga menjual beli budak yang lari dari tuannya. Asar ini atau riwayat ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan penjual dan pembeli apabila mengadakan transaksi hendaklah masing-masing niat menginginkan kebaikan kepada orang lain. Pembeli dengan penjual, ketika dia membeli barang niatkan membantu penjual, membantu kemudahan untuk penjual supaya barang dagangnya laku. Kemudian penjual juga demikian, ketika menjual barang ingin memudahkan. Jadi kalau tidak ada penjual di sini, otomatis orang akan cari tempat yang jauh. Niatkan memudahkan orang lain, niat ingin kebaikan, baik itu pembeli atau penjual. Kemudian hendaklah penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan jujur dan tidak menyembunyikan cacat yang ada pada barang yang diperjualbelikan. Wa qila li Ibrahim, dikatakan kepada Ibrahim An-Nakhai, inna ba'dhan nakhasin yusammi Ariya Khurasan wa Sijistan. Sebagian maklar, yaitu sebagian belantik, nakhasin maklar yang menawarkan hewan. Itu kalau bahasa kita apa? Belantik ya. Yusammi Ariya Khurasan wa Sijistan. Tamparnya ditulisi, tampar dari Khurasan, tampar dari Sijistan, tamparnya saja. Kemudian membawa barang dagangan, ja'a amsi min Khurasan. Hewan ini kemarin baru datang dari Khurasan, padahal tamparnya saja yang ditulisi Khurasan. Wa ja'al yauma min Sijistan. Dan binatang ini, sapi ini, onta ini atau yang lainnya baru datang dari Sijistan. Fakarihahu karahatan syadidah.
Maka Ibrahim sangat membenci perbuatan ini karena ini menipu. Barang dagangannya sama, tapi menipu orang. Seakan-akan ini baru datang dari Khurasan. Seakan-akan ini hewan yang baru datang dari Sijistan untuk menipu penjual. Berarti bisnis tersebut atau perdagangan tersebut adalah perdagangan yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada unsur tipuan, menipu pembeli. Seakan-akan barang ini baru, padahal tidak. Talinya saja yang ditulis, tali dari Khurasan atau tali dari Sijistan. Wa qala Uqbah ibnu Amir, Uqbah ibnu Amir berkata, seorang sahabat, la yahillu limri'in yabi'u sil'atan ya'lamu anna biha da'an illa akhbarahu. Tidak dihalalkan bagi seseorang menjual barang yang dia mengetahui ada cacatnya, kecuali dia wajib memberitahu. Kalau menjual barang ada cacatnya, jangan disembunyikan, harus diberitahu supaya jual belinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau barangnya ada cacat lalu disembunyikan dan sudah terjual, maka jual beli tersebut dilaknat oleh Allah, keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allahu Akbar, kejujuran itu di mana saja membawa berkah. Kejujuran itu di mana saja membawa berkah, baik itu kepada pebisnis atau kepada yang lain. Apabila dasar programnya, dasar muamalahnya, dasar tujuannya adalah kejujuran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahinya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Sulaiman ibnu Harbin, Sulaiman ibnu Harbin al-Azdi, imam besar kaum muslimin, imamun hafidun hujjah, kana la yudallis, tidak menyamarkan hadis, imam besar kaum muslimin. Di majelisnya dihadiri oleh 40.000 jamaah, sehingga sehingga yang di belakang tidak mendengarkan suara al-imam secara langsung, sehingga ada al-mustamli, orang yang penuntut ilmu yang kuat hafalannya, menyampaikan hadis kepada orang yang di belakang. 1 samping kanan, 2 samping kiri, 3 pojok sana, 4 sana, banyak. Kemudian Sulaiman ibnu Harbin membacakan hadis sekali, 2 kali, 3 kali, tapi belakang masih tidak kedengaran disampaikan. Sehingga diriwayatkan ada datang seorang penuntut ilmu yang suaranya keras kayak Muhammad, keras suaranya. Muhammad datang, Masya Allah, mabarik, keras, namanya Harun al-Mustamli, yang dikatakan wa kana sautuhu khilaf ar-ra'd, suaranya seperti petir, mengalahkan suaranya halilintar, hafid. Maka Harun al-Mustamli ini cukup satu saja, Sulaiman ibnu Harbin menyampaikan hadis, kemudian Harun menyampaikan, terdengar 40.000 orang. Allahu Akbar, ini karamah. Jadi tidak ada mikrofon, tidak ada pengeras suara di zaman tersebut. Sulaiman ibnu Harbin menyampaikan hadis, lalu didengar oleh Harun al-Mustamli, disampaikan kepada penuntut ilmu dan tidak
ribut lagi, tidak gemuruh lagi majelisnya, karena tercukupi dengan suaranya Harun al-Mustamli. Adapun Sulaiman ibnu Harbin, imam besar kaum muslimin yang meninggal dunia pada tahun 224 Hijriah. Qala hadatsana Syu'bah ibnul Hajjaj ibnul Ward al-Basri al-Ataki Abu Bistam Amirul Mukminin fil hadis. Syu'bah arhamun nas bil fuqara wal masakin fi zamani, di antara ulama yang paling sayang kepada orang miskin, kepada orang fakir di zamannya. Bahkan sampai dijuluki Abul Fuqara wa Ummul Masakin. Syu'bah dijuluki ayahnya orang fakir dan ibunya orang miskin. Sangat penyayang sekali, penyayang, sangat lembut kepada orang miskin. Bukan sekedar lembut, menghormati. Syu'bah menghormati orang fakir. Jadi di majelisnya Syu'bah datang orang fakir itu biasa. Datang orang fakir minta keperluannya kepada Syu'bah. Syu'bah menghentikan pengajiannya sejenak. Kemudian sampai keperluannya orang fakir tersebut dipenuhi, baru beliau memulai kajiannya kembali. Kalau keperluannya tidak terpenuhi, Syu'bah akan menanyakan pada jamaah siapa yang sanggup memenuhi keperluannya orang fakir tersebut. Apabila sudah ada yang menjamin, kemudian orang fakir tersebut keluar sampai tidak kelihatan, baru Syu'bah memulai kajiannya kembali. Demikian para ulama. Mereka menyayangi orang-orang miskin, memiliki kepedulian yang sangat tinggi. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Syu'bah, imam besar kaum muslimin yang meninggal dunia pada tahun 160 Hijriah. An Qatadah, dari Qatadah ibnu Di'amah as-Sadusi yang meninggal dunia pada tahun 117 Hijriah. An Salih Abil Khalil al-Basri an Abdullah ibn al-Harith al-Qurashi rafa'ahu ila Hakim ibn Hizam al-Qurashi. Hakim ibn Hizam al-Qurashi, sahabat yang mulia, yang dilahirkan di mana Hakim ibn Hizam? Lahirnya di tengah-tengah Ka'bah, di dalam Ka'bah. Ketika ibunya mengandung di usia yang terakhir kandungannya, ketika tawaf sakit perutnya, ingin melahirkan, maka Hakim ibnu Hizam, seorang sahabat yang dilahirkan di dalam Ka'bah radhiyallahu anhu, Hakim ibnu Hizam meninggal dunia pada tahun 54 Hijriah. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, atau qala hatta yatafarraqa. Al-bayyi'an, pembeli dan penjual dibolehkan transaksi saling menawar selama mereka belum berpisah. Selama mereka di dalam majelis, silahkan transaksi. Jadi beli atau tidak, silahkan. Fa in sadaqa wa bayyana, apabila keduanya jujur, keduanya tulus, ingin kebaikan kepada orang lain, wa bayyana, dan keduanya menerangkan, menjelaskan barang yang akan dijualnya tadi, cacatnya dijelaskan, kalau ada cacatnya disebutkan. Burika lahuma fi bai'ihima, maka burika, jual beli keduanya tersebut diberkahi oleh Allah. Ini adalah jumlah khabariyah wa insya'iyah.
Kalimat ini artinya berita. Dan kalimat ini juga artinya doa. Apa maksudnya? Burika lahuma fi bai'ihima. Jual beli kedua orang tersebut dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberitakan bahwasanya Allah memberkahi bisnis atau jual beli kedua orang tersebut, yaitu orang yang jujur, orang yang ikhlas, dan orang yang tidak menyembunyikan aib barang yang dijual atau dibeli. Kemudian makna yang kedua, jumlah insya'iyah du'a'iyah. Artinya kalimat ini mengandung makna orang yang jual belinya jujur, orang yang jual belinya tulus, ingin kebaikan kepada orang lain, didoakan berkah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Kita ini sangat membutuhkan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita menghadirkan niat semacam ini, saya tak jujur, saya tak ikhlas, saya tak tulus, supaya saya mendapatkan berkahnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, burika lahuma, semoga Allah memberkahi keduanya di dalam jual beli tersebut. Wa in katama, namun sebaliknya, jika keduanya saling menyembunyikan aibnya. Kalau yang menyembunyikan aib itu kepada penjual, ini umum. Tapi pembeli bagaimana? Bisa jadi pembeli menemukan barang yang sangat murah sekali, sangat murah sekali, di luar harga pasaran, dan sangat gratis. Kemudian penjual tidak tahu. Penjual tidak tahu. Pembeli yang ikhlas harus diingatkan, Pak, ini di sana kok harganya seperti ini. Barangkali penjualnya apa? Lupa. Demikian pembeli pun harus menjelaskan kalau ada sesuatu yang aneh. Di antaranya lagi apabila uang kembalian lebih. Iya kan? Ini yang sering terjadi. Uang kembalian lebih ini bukan rezeki ini. Kadang-kadang orang ini, saya loh tidak minta kok dikasih kok. Beli pakai uang apa? 50.000, kembaliannya ada yang 100.000, dipikir 10.000. Warnanya mungkin agak sedikit samar atau yang penjual buta warna. Banyak orang yang menganggap ini rezeki, ini bukan rezeki, ini laknat dari Allah. Jelas ya? Maka pembeli pun niatkan kebaikan, harus menjelaskan. Jadi jangan-jangan barang yang dijual, jangan-jangan barang yang dijual ini harganya terlalu murah. Maka diriwayatkan Jarir Ibnu Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu menawar keledai sampai 4 kali. Jadi keledai dijual 20 dinar, 20 dirham. Keledai 20 dinar atau 20 dirham. Kemudian Jarir berkata, wahai fulan, boleh ndak saya beli ini 30? Orangnya mau, ini ada penawar kok menaikkan harga. Ini ada penawar menaikkan harga. Orangnya mau. Kemudian ditawar lagi. Dari 40 ya, ditawar 50. Sampai, wahai fulan, mau ndak saya beli 70? Ini kayaknya harganya ini lebih pas, ini 70. Iya. Jadi dari 40, 50, 60, 70. Terakhir 80 dirham. Jadi 40 atau sampai 80. Kemudian hakim berkata, setelah diberi, orangnya tadi gembira. Jarir berkata, wahai fulan, saya ini bukan orang gila. Saya ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaiat saya ala nushi li kulli muslim, supaya saya ingin kebaikan kepada orang lain. Allahu Akbar. Pembeli ingin kebaikan kepada penjual. Penjual pun
seharusnya sama, menginginkan kebaikan kepada apa? Pembeli. Jadi masing-masing apabila transaksi yang ada di pasar dasarnya demikian, Allahu Akbar, berkah akan turun. Orang ini jual belinya diberkahi oleh Allah. Orang ini jual belinya diberkahi oleh Allah. Maka negeri akan menjadi negeri yang makmur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Walaupun tidak ada pertaniannya, cukup dengan bisnis, Allah akan memberkahi sebuah negeri. Akan datang buah-buahan, akan datang makanan dari jalur yang tidak terhingga, yang tidak diperkirakan oleh manusia. Kenapa? Karena kejujuran. Karena apa? Karena niat yang tulus di dalam menjual dan di dalam membeli. Tapi sebaliknya, wa in katama, namun jika keduanya menyembunyikan, wa kadzaba, dan keduanya dusta, muhiqat barakatu bai'ihima, maka transaksi jual beli tersebut berkahnya dicabut oleh Allah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, transaksi jual beli tersebut didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya Allah mencabut berkahnya. La ilaha illallah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan demikian. Berarti tidak akan sukses orang tersebut. Orang tersebut keluarganya pasti berantakan. Kenapa? Karena rezekinya didoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dicabut keberkahannya. Ini menunjukkan pentingnya kejujuran, pentingnya niat yang tulus di dalam jual beli. Dari hadis yang agung ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi fadlut tijarah, keutamaan bisnis, keutamaan berdagang. Ini kalau pebisnisnya itu jujur, kalau pedagangnya amanah, masya Allah. Dengan pedagang yang amanah tadi, keberkahan turun dari Allah. Keberkahan turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkah itu turun dari Allah Subhanahu wa taala, negeri akan menjadi negeri yang makmur walaupun tidak memiliki pertanian. Mekah itu kurang apa? Timur Tengah itu kurang apa? Jadi padang pasir. Tetapi apabila diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila keberkahan itu diturunkan oleh Allah, semua yang tidak ada menjadi ada, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menjumpai di Timur Tengah buah-buahan yang tidak ada di Indonesia. Buah-buahan dari Eropa, dari Amerika, dari Afrika, semuanya ada. Padahal tidak ada pertanian. Kenapa? Karena salah satunya berkah. Kenapa berkah? Karena tadi menjunjung tinggi amanah, menjunjung tinggi kejujuran. Jadi kalau ada waktu sholat, semuanya pergi ke masjid, toko-toko ditutup, barang-barang ditutup, tidak ada orang yang mengambil. Bahkan di sana ada toko yang membeli, menjual, silakan ambil, harganya ada. Subhanallah. Ini kalau ada di Indonesia ini sudah habis semuanya. Iya kan? Toko buah dan sayuran, membeli dan membayar, ambil sendiri, bayar sendiri, letakkan uang sendiri di situ. Allahu Akbar. Jadi ini menunjukkan keutamaan bisnis. Tetapi bisnis yang jujur, bisnis yang amanat, bisnis yang niat kebaikan untuk orang lain. Jangan hanya niat untung saja. Niatkan ibadah, niat membantu orang lain. Fihi wujubus sidqi fil bai'i wasyira', wajib jujur di dalam jual beli. Wajib jujur di dalam jual beli. Inilah yang harus kita tanamkan
kepada diri kita. Dan ini juga yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Karena kemenangan yang besar, keberkahan bagi orang yang jujur. Kemenangan itu bukan dengan jumlah banyak, bukan berarti. Tetapi kemenangan bagi orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, mereka yang diberi kemenangan oleh Allah. Walaupun kelihatannya tidak demikian, tetapi kemenangan yang hakiki siapa yang menjunjung tinggi kejujuran, siapa yang menjunjung tinggi amanah. Di dalam jual beli pun sama. Di dalam muamalah diperintahkan untuk jujur. Fihi tahrimul kadhib fil bai'i wasyira'. Diharamkan dusta di dalam jual beli. Dusta diharamkan di semua tempat. Setiap muamalah diharamkan dusta. Dan di antara yang diharamkan adalah ketika berjual beli. Karena dari jual beli tersebut menghasilkan pendapatan. Nah, pendapatan yang dasarnya adalah dusta. Ini pendapatan yang haram. Pendapatan yang haram akan melahirkan daging yang haram juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahmuhu yanbutu minal haram, fannaru aula bih." Siapa yang dagingnya ini tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih layak menjadi tempatnya. Siapa yang dagingnya tumbuh, darahnya dari yang haram, dagingnya tumbuh dari yang haram, maka neraka adalah tempat yang layak baginya. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi tahrimu kitmanil bai', tahrimu kitmanil aib fil bai'i wasyira'. Diharamkan menyembunyikan cacat barang di dalam jual beli. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi wujubun nus fil bai'i wasyira'. Wajib menginginkan kebaikan untuk orang lain di dalam jual beli. Ini yang dilalaikan oleh kaum muslimin. Jadi kalau menjual barang, niatnya supaya laku saja, boleh-boleh saja. Tapi semakin barokah, semakin sempurna keberkahannya apabila niatnya ingin membantu orang lain. Jadi kalau kita bayangkan di wilayah tidak ada penjual beras, otomatis orang akan kesusahan mencari tempat yang jauh. Tapi dia niatkan, saya ingin membantu orang. Dan salah satu niatnya, saya ingin membantu orang mendapatkan beras yang amanah, yang jujur, yang tidak dicampur dengan hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang yang membeli, menjual barang yang amanah. Demikian niatnya itu ikhlas, tulus, menginginkan kebaikan orang lain. Ini bisnis yang barokah. Tapi menghadirkan niat itu ibadah yang sulit ya jamaah. Tidak gampang. Ngomong saja gampang. Maka saking pentingnya masalah menghadirkan niat, sehingga di antara para ulama mengatakan seharusnya kajian tentang masalah menghadirkan niat itu setiap hari, atau dimulai setiap masalah, setiap ngaji diingatkan pentingnya menghadirkan niat. Jadi kalau niat kita itu hadir, ingin kebaikan untuk orang lain, ini akan memudahkan kita untuk jujur, memudahkan kita untuk supaya terus terang di dalam jual beli, tidak ada yang disembunyikan. Jadi kalau ada cacatnya dijelaskan, mohon maaf, ini cacatnya demikian, aibnya demikian. Kalau jenengan kerso monggo, kalau jenengan tidak mau membeli silahkan. Demikian.
Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran fihi subutul ajr lis-sadiqi al-mubayyin. Subutul ajr, ditulis pahala bagi orang yang, bagi pedagang yang jujur dan terus terang, dicatat pahala. Allahu Akbar. Pahala itu diraih dari setiap tempat. Jual beli pun tempat untuk mendapatkan pahala. Jadi niatkan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Sehingga ini yang mendorong kita untuk jujur, untuk terus terang di dalam jual beli. Fihi thubutul wizri lil kadhibil katim, ditulis dosa bagi orang yang, bagi pedagang yang dusta, yang tidak terus terang. Pedagang atau penjual atau pembeli yang dusta dan tidak terus terang di dalam jual belinya, maka telah dicatat dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa adalah kalimat yang oleh masyarakat secara umum paling tidak ditakuti. Jadi kalau keramat mungkin ya mereka takut, tapi kalau dosa itu dianggap biasa saja. Padahal dosa itu sangat berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama dosa dusta, terutama dosa khianat. Ini berat tanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fihi la darara wa la dirar. Dari hadis ini terdapat pelajaran, janganlah membahayakan diri sendiri dan jangan pula membahayakan orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang akhlak mulia dalam sebuah hadis yang agung. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang agak panjang, potongan akhirnya tentang akhlak mulia. Wa ta'ti ilan nasi ma yuhibbu, wa ta'ti ilan nasi ma yuhibbu kama tuhibbu an ya'tiya ilaika ma tuhibbu. Kamu datang kepada manusia yang mereka sukai, seperti kamu ingin diperlakukan demikian. Jadi kalau kita diperlakukan orang lain dengan perlakuan yang baik, kita senang. Seperti itu akhlak mulia, timbal balik. Jelas ya. Kalau kita membeli barang, kemudian pembelinya tadi, penjualnya tadi, masya Allah, niatnya baik, niatnya tulus, ingin kebaikan. Kita kalau membeli juga sama, menjual juga sama, demikian. Gimana lafaz yang sorry? Gimana ya Bishak? Wa tuhibbu wa ta'ti ilan nasi ma yuhibbu kama tuhibbu an ya'tiya ilaika ma tuhibbu. Kamu ingin, kamu datang kepada manusia yang mereka sukai, sebagaimana engkau berharap mereka datang kepadamu, yaitu mengadakan transaksi yang kamu sukai. Demikian atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita suka diperlakukan dengan baik, maka perlakukan orang lain dengan baik. Jangan menjadi orang yang tidak adil. Orang yang tidak adil, dia ingin diperlakukan dengan baik, tetapi tidak memperlakukan orang lain apa? Dengan baik. Hanya bisa menuntut saja. Menuntut hak, lupa apa? Kewajiban. Ini tidak adil. Jadi akhlak mulia, kita suka kalau ada orang berbuat baik kepada kita, ya berbuat baiklah kepada manusia yang disukai mereka. Jangan sesuai dengan hawa nafsu kita. Maka Nabi SAW bersabda, la darara wa la dirar. Janganlah membahayakan diri sendiri
dan jangan pula membahayakan orang lain, terutama di dalam bab ini, yaitu bab jual beli. Jangan membahayakan pembeli dan jangan pula membahayakan penjual. Fihi al-hathu ala talabil barakah, anjuran untuk mencari keberkahan. Jadi jangan cari banyaknya saja, jangan cari untungnya saja, carilah keberkahan. Kalau diberkahi oleh Allah pasti untung. Untung belum tentu apa? Berkah. Laba itu belum tentu berkah. Iya, banyak belum tentu berkah. Tapi kalau berkah sudah pasti banyak. Walaupun kelihatannya sedikit tapi berkah. Allahu Akbar. Ini yang hendaklah kita cari. Maka Nabi Ayyub alaihissalam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Walakin la ghina an ahadin min barakatik." Tidak ada satupun yang merasa cukup dari keberkahanmu ya Allah. Jadi carilah keberkahan, minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini terdapat pelajaran ad-dunya la yatimmu husuluha illa bil amali shalih. Dunia itu tidak mungkin didapatkan secara sempurna kecuali dengan amal saleh. Dunia tidak mungkin didapatkan secara sempurna kecuali dengan apa? Amal saleh, itu dengan jujur, dengan apa? Tulus di dalam bab ini. Fihi syu'mul ma'asi yudhibu syu'mul ma'asi yadhabu bi khairid dunya wal akhirah. Dampak maksiat menghilangkan, mencabut kebaikan dunia dan akhirat. Dampak maksiat menghilangkan atau mencabut kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kalau kita ingin berkah, ingin baik, timbal balik kalau kita transaksi kita, jual beli kita jujur, jual beli kita terus terang, jual beli kita tulus, maka kembali kepada kita. Kita akan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, siapa yang tidak jujur, kebaikan dunianya dicabut oleh Allah, apalagi kebaikan akhirat nanti juga dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bab berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu bai'il khilti minat tamr. Bab menjual kurma yang dicampur. Al-khil yaitu kurma yang campuran, tidak satu jenis saja. Ajwa, khalas, mabrum dan yang lainnya dijadikan satu. Apa hukum jual beli kurma tersebut? Bab ini ditulis oleh Al-Imam Bukhari untuk menjelaskan dibolehkan menjual kurma yang campuran tadi. Boleh. Kalau dengan uang tidak apa-apa. Kalau dengan kurma juga tidak apa-apa. Tapi syaratnya apa? Sama. Jadi kurma campuran dibeli dengan kurma yang bagus satu jenis saja. Boleh atau tidak boleh? Boleh. Syaratnya apa? Ada dua. Syaratnya apa? Kontan dan apa? Sama ukurannya. Jadi kurma dengan kurma. Syaratnya satu, kontan. Kemudian harus sama apa? Ukurannya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Nu'aim. Abu Nu'aim namanya siapa?
Al-Fadl ibnu Dukain. Fadl ibnu Dukain Al-Kufi Abu Nuaim, seorang ulama hafidh thiqah hujjah, meninggal dunia pada tahun 218 Hijriah. Qala haddatsana Syaiban ibnu Abdurrahman At-Tamimi maulahu, seorang ulama yang thiqah yang meninggal dunia pada tahun 164 Hijriah. An Yahya ibnu Abi Katsir, Yahya ibnu Abi Katsir, imam besar kaum muslimin. Yahya ibnu Abi Katsir berkata, la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak didapatkan dengan santai-santai, dengan malas-malasan. Siapa yang memberikan semua waktunya untuk ilmu, dia baru mendapatkan sebagian ilmu. Maka ilmu tidak didapatkan dengan santai-santai, harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan semangat. Keberkahan ilmu juga demikian. Tidak didapatkan bagi orang yang cari-cari waktu yang kosong, sulit. Maka ngaji lama, keberkahannya biasa, istiqomahnya dengan sunnah biasa, ibadahnya biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Karena apa? Karena belum mendapatkan berkahnya ilmu. Berkahnya ilmu didapatkan dengan orang yang niat hadir, cari, bukan cari waktu, menyempatkan diri, bukan kalau ada kesempatan datang, kalau tidak ya yang lain lebih diutamakan. Fokuskan ilmu, utamakan ilmu, baru seorang mendapatkan sempurna dari keberkahan ilmu tersebut. La yustata'ul ilmu birahatil jasad. Yahya ibnu Abi Katsir, imam besar kaum muslimin, meninggal dunia pada tahun 132 Hijriah. An Abi Salamah, Abu Salamah ibnu Abdurrahman ibnu Auf. Abu Salamah putranya sahabat Abdurrahman bin Auf, kibarut tabi'in, termasuk tabi'in yang senior, yang meninggal dunia pada tahun 94 Hijriah. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, Abu Sa'id berkata, kunna nurzaku tamral jama' wa huwa al-khiltu minat tamr. Abu Sa'id bercerita, kami dahulu pernah mendapatkan kurma campuran. Wa kunna nabi'u sa'ain bisa'. Kami menjual kurma ini campuran 2 sok dengan 1 sok. Yaitu berapa? 6 kilo dengan 3 kilo. Atau 5 kilo kurma campuran dijual dengan 2,5 kilo kurma yang bagus, satu jenis saja. Karena ini campuran, dijual setengah harga kurma yang bagus. Di kurma yang campuran tadi katakan 2 kilo, ini 1 kilo saja. Ini 2 sok, kurma yang bagus 1 sok. Bagaimana ini hukumnya? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la sa'aini bisa'in wala dirhamaini bidirham. Tidak boleh menjual kurma yang campuran tadi 2 sok dengan kurma bagus 1 sok. Ini tidak boleh, ini riba ini. Tidak boleh menjual 2 dirham dengan 1 dirham. Ini tidak boleh. Ini riba. Riba apa namanya? Riba fadl. Itu riba tambahan. Terus bagaimana caranya ya Rasulullah? Nabi SAW menjelaskan, juallah kurma yang campuran tadi dengan uang. Jual dulu, kemudian ambil uangnya. Sudah diambil uang. Setelah uangnya diambil, baru belikan kurma yang apa? Bagus. Kemudian ada tambahan faedah. Pedagang yang jual beli emas di pasar, jadi banyak pembeli-pembeli yang ketika ingin menjual emas, jadi kan emas namanya emas, membelinya sekian, menjualnya sekian, ada potongan harga ya kan. Banyak pembeli yang setelah membeli emas, contohnya membeli kalung atau membeli anting-anting untuk anaknya,
Karena ada tidak cocokan, ketidakcocokan, langsung ditukarkan. Ini riba ini, ditambahi uangnya. Padahal tidak boleh seperti itu, ukurannya tidak sama. Saya ulangi lagi supaya kita faham. Banyak masyarakat ketika ingin menukar emas di pasar, dia punya emas yang sudah karatnya berkurang, warnanya sudah mulai memudar, dijual kepada pedagang emas, ditukar. Setelah ditukar, ini berapa harganya, dikasih katakan 500.000. Kemudian yang itu yang bagus berapa? 1 juta. Tinggal nambahi berapa? 500.000. Ini riba. Jelas ya? Tidak boleh seperti itu. Caranya bagaimana? Yang sudah tidak bagus tadi jual dulu. Jangan katakan ditukar. Seakan-akan kita perlu uang. Kita jual, Pak, saya mau menjual emas. Berapa? Oh, setelah dilihat-lihat 500.000. Baik, ambil uangnya. Sudah selesai. Nah, baru kalau mau membeli yang lain silahkan. Jangan ditukar. Menukar emas yang bagus dengan emas yang tidak bagus tadi, jika ukurannya tidak sama, jadinya apa? Riba. Apalagi ukurannya sama kemudian ditambahi uang. Oh, ini masih bagus, warnanya masih cerah sekali, sehingga pembeli menambahi uang. Tidak apa-apa, saya tambahi. Ini riba. Sebagaimana hadis ini, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wala dirhamain bidirham. Tidak boleh 2 dirham dibeli dengan apa? 1 dirham. Harus sama, 1 dirham dengan 1 dirham, 1 dinar dengan 1 dinar. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi jawazu bai'it tamr bit tamr bi syartit tamathul wa taqabud. Dibolehkan menjual kurma dengan kurma dengan syarat kontan dan sama ukurannya. Dibolehkan menjual kurma dengan kurma, ukurannya harus apa? Harus sama. Kemudian apa tadi syarat yang kedua apa? Kontan. Tidak boleh kurma dengan kurma, kurmanya sekarang diambil, kemudian saya beli kurmanya berapa? 1 sok. Iya, ini. Mana soknya yang lain? Nanti saya kirim. Ini tidak boleh. Ini jadinya riba nasi'ah. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi an-nahi an bai'it tamr bit tamr mutafadilan. Larangan menjual kurma dengan kurma, yaitu salah satu jenis kurmanya ditambahkan, tidak sama ukurannya. Larangan menjual kurma dengan kurma yang tidak sama ukurannya. Ini tidak boleh. Ini riba. Demikian pula dirham, demikian pula emas, demikian pula perak. Tidak boleh menjual perak dengan perak yang ukurannya tidak sama. Demikian pula emas dengan emas yang ukurannya tidak sama, atau ukurannya sama namun harganya tidak sama. Tidak boleh, harus sama ukurannya dan juga harus kontan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian pagi ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pengajian besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.